Halo, selamat datang di ID Saham, di mana dalam channel ini saya share ilmu-ilmu mengenai investasi saham. Pada video kali ini, saya mau bahas mengenai rasio keuangan. Lebih tepatnya, rasio Price to Earnings Ratio, atau bisa dipendekin menjadi PE ratio, atau bahkan PE. Ini bisa dibilang salah satu rasio keuangan yang paling populer. Bahkan ketika saya cek suatu saham, hal yang pertama saya cek itu adalah PE ratio itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih itu PE ratio dan apakah ini penting untuk kita ketahui sebagai investor? Yuk kita bedah PE ratio satu-satu itu gimana. Pertama, kita cari tahu dulu yuk rumus dari PE ratio itu apa. Rumus PE ratio adalah harga saham dibagi earnings per share atau EPS bisa dibilang. Untuk harga saham, ini biasanya menggunakan harga saham terakhir. Kalau pasarnya sedang tutup, maka akan menggunakan harga saham ketika pasar tutup. Untuk earning per share, ini adalah laba bersih dikurangi dividen saham prioritas. Kalau misalnya ada dividen saham prioritas, dibagi dengan rata-rata saham yang beredar. Laba bersih yang digunakan ini bisa berbeda-beda. Terkadang bisa menggunakan Januari ke Desember selama 1 tahun, atau 12 bulan terakhir, misalnya seperti Maret 2020 ke Maret 2021, Juni 2020 ke Juni 2021, atau September 2020 ke September 2021. Kemudian juga ada laba bersih yang dianualisasi. Jadi kalau misalnya posisi terakhir adalah posisi Maret 2021, maka laba bersih Maret dikali 4 gitu misalnya. Kalau misalnya laba bersih per posisi Juni dikali 2, dan kalau misalnya September dibagi 9 dan dikali 12. Tapi selain laba bersih yang kita lihat secara ke belakang atau historical, ada juga sebenarnya laba bersih yang dilihat bukan secara historical atau kita nggak lihat secara ke belakang, melainkan kita ngelihat secara ke depan atau forward looking lebih kerennya. Ini kita mau melihat kinerja perusahaan di 12 bulan ke depan, laba bersihnya itu berapa sih dengan asumsi harga pasarnya tidak berubah. Tapi seringkali laba bersih yang digunakan adalah laba bersih secara historical. Kadang itu bisa anualisasi, kadang bisa Januari ke Desember, atau 12 bulan terakhir. Sebagai catatan, RTI Business itu sebenarnya menggunakan PE ratio yang dianualisasi. Kalian bisa ngecek ini di dalam tab Key Statistics. Itu ada bintang di paling bawah, Analyze semuanya. Kan kita udah tahu nih cara menghitung PE ratio. Tapi gunanya dari PE ratio itu sendiri apa sih? Kayak apa yang PE ratio ini kasih tahu ke investor sebenarnya? Untuk ilustrasi ini, saya akan menggunakan mata uang US dollar agar lebih gampang. Karena kalau misalnya saya menggunakan mata uang rupiah, itu akan lebih sulit karena kan mata uang rupiah itu dalam satuan ribu. Kita kan biasa kalau ngeliat 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Melainkan kalau US dollar kita ngeliat 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar gitu. Oke? Sekarang kita akan balik lagi ke rumusnya. Itu kan rumusnya adalah harga saham dibagi earnings per share. Oke? Jadi secara simpelnya, ketika suatu perusahaan memiliki PE ratio adalah 10 kali, secara nggak langsung kita harus membayar 10 dolar untuk setiap 1 dolar yang mereka hasilkan. Jadi kalau perusahaan memiliki PE ratio 50 kali, kita harus membayar 50 dolar untuk 1 dolar yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan 1 dolar dari masing-masing perusahaan, itu harganya berbeda-beda atau bervariasi. Ada banyak faktor yang membuat PE ratio itu berbeda-beda dari masing-masing perusahaan. Untuk gampangnya, saya ambil deposito bank. Kalau kita lihat, semakin besar banknya, contohnya Bank BCA atau Bank BRI gitu, maka semakin rendah suku bunga yang ditawarkan ketika kita mau buka deposito di bank tersebut. Tapi kalau banknya kecil, misalnya kita gunakan adalah Bank MNC atau Bank Maspion, maka suku bunga yang diberikan akan lebih besar. Kenapa seperti ini? Karena resiko untuk bank besar bangkrut, misalnya Bank BCA bangkrut, dibanding Bank MNC atau Bank Maspion, itu resikonya lebih kecil. Makanya suku bunga yang ditawarkan pun juga lebih kecil. Hal ini juga sama ketika kita melihat obligasi negara dan obligasi korporasi. Untuk obligasi, kemungkinan suatu negara bangkrut dibanding suatu perusahaan bangkrut itu kan lebih kecil kan untuk suatu perusahaan. Sebagai catatan, negara itu sebenarnya bisa bangkrut. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi PE ratio untuk suatu perusahaan lebih tinggi, kadang suatu perusahaan lebih rendah adalah resiko yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian, faktor yang paling sering dibahas adalah PE ratio itu berhubungan dengan pertumbuhan atau growth dari perusahaan tersebut.
Saya biasanya suka dengar, kalau misalnya perusahaan memiliki PE ratio yang tinggi, semakin tinggi PE ratio suatu perusahaan, maka pertumbuhan perusahaan tersebut akan semakin tinggi atau growth-nya akan lebih tinggi ke depannya. Saya ambil contoh Tesla. Per 5 November, saham Tesla waktu saya cek di Yahoo Finance itu memiliki PE ratio mendekati 400 kali. Sehingga kita harus membayar 400 US dollar untuk mendapatkan 1 US dollar dari Tesla. Tapi ketika kita lihat forward PE ratio di mana kita menggunakan estimasi laba bersih di 12 bulan ke depan, EPS mereka di tahun depan itu meningkat drastis. Maka EPS mereka di tahun depan itu meningkat drastis dan menjadi di kisaran 140 kali. Jadi ketika historical PE atau PE yang kita ngelihat secara ke belakang 400 kali. Tapi PE yang kita pakai untuk kita ngelihat ke depan atau forward looking menjadi 140 kali. Berarti kita lihat Tesla akan bertumbuh drastis di tahun ke depannya. Sehingga bisa dibilang analis mengasumsikan kinerja Tesla akan bertumbuh drastis di tahun depan, di mana net income-nya Tesla juga akan ikut naik, yang membuat PE ratio-nya menurun dari 400 kali menjadi ke 140 kali. Tapi PE ratio yang tinggi itu tidak memberikan indikator di mana perusahaan akan mengalami pertumbuhan yang drastis di tahun depannya. Saya kasih contoh lagi, Hilton Worldwide Holdings dengan ticker HLT. Hilton ini juga seperti Tesla, di mana Hilton dan Tesla itu terdaftar di dalam S&P 500. Per 5 November 2021 ketika saya cek di Yahoo Finance, Hilton Holdings Worldwide memiliki PE ratio setinggi 1000 kali. Jadi, secara nggak langsung, pertumbuhan Hilton itu akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Tesla. Ketika kita hanya melihat dari PE ratio saja ya. Tapi sebenarnya yang membuat PE ratio dari Hilton ini meroket menjadi 1000 kali per 5 November 2021 ini, itu karena keuntungan atau laba bersih mereka itu sangat tipis. Bahkan di tahun 2020, Hilton itu mencatat kerugian, di mana PE ratio mereka menjadi negatif di akhir tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, kinerja Hilton itu menurun karena dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat permintaan untuk travel menurun drastis. Walaupun benar, kinerja Hilton di tahun depan akan meningkat ketika kondisi sudah normal. Tapi sebenarnya, kinerja Hilton itu hanya akan balik seperti level sebelum pandemi dan tidak akan meningkat tajam ketika sudah mencapai level sebelum pandemi. Karena penjualan Hilton dari tahun 2017 sampai 2019 itu relatif stabil, yang berada di kisaran 9 miliar US dollar. Melainkan Tesla kan membawa sesuatu yang baru ke dalam industri otomotif, sehingga ekspektasi pertumbuhan Tesla itu akan jauh lebih besar dan bersifat lebih jangka panjang dibanding Hilton. Hal ini tercermin dari kinerja penjualan mereka. Dari 2017 sampai 2020, Tesla selalu membukukan kenaikan penjualan. Contoh terakhir yang saya mau ilustrasikan adalah saham batubara. Kalau kalian mau tahu mengenai industri batubara, kalian bisa ngecek video saya sebelumnya ya. Per 5 November 2021, PE ratio dari 3 emiten batubara yang ada di LQ45 adalah Adaro dengan 10,68 kali, ITMG dengan 7,4 kali, dan PTBA dengan 4,8 kali. Sehingga bisa dibilang untuk mendapatkan $1 dari 3 perusahaan batubara ini semuanya relatif murah karena hampir di bawah $10 semuanya kecuali Adaro. Jadi kenaikan laba bersih batubara ini lebih tinggi dibanding kenaikan harga saham mereka. Walaupun benar, harga saham batubara sempat turun, di mana sebelumnya harga saham batubara di awal Oktober itu lebih tinggi dan yang sudah meroket, tapi acuan harga batubara, yaitu Newcastle Thermal Coal, diestimasikan akan turun kembali di 2022. Karena kenaikan Newcastle Thermal Coal ini hanya sementara, yaitu berdasarkan permintaan yang tajam dari China. Sehingga ketika Newcastle Thermal Coal turun di 2022, maka laba bersih perusahaan batubara kemungkinan juga akan turun, yang mengakibatkan PE ratio mereka juga akan ikut turun.
Sebagai catatan, Indi tidak saya masukkan ke dalam list ini karena PE ratio Indi adalah 25 kali. Kenapa PE ratio ini itu tinggi? Ya karena sebenarnya laba bersih mereka itu relatif tipis dibanding 3 entitas batubara yang saya sudah bilang sebelumnya. Oke, jadi PE ratio itu sebenarnya memberikan banyak informasi ya. Tapi PE ratio ini adalah hanya salah satu dari banyak rasio keuangan yang perlu kita lihat. Dan jangan hanya bergantung dengan satu rasio, yaitu seperti PE ratio. Jadi, kalian setuju nggak sih sama video ini? Menurut kalian, apakah ada lagi yang PE ratio bisa menginformasikan kita sebagai investor? Kalau ada, tolong kasih tahu di komen di bawah ya. Oke, thank you sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam investasi saham. Kalau kalian suka sama video ini, tolong kasih like dan subscribe di bawah ya, karena itu akan sangat membantu untuk membuat channel ini bertumbuh. Tolong juga kasih komen di bawah untuk video apa lagi yang kalian mau saya bahas di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.